Halo, perkenalkan nama saya Adelina. Di sini saya akan menjelaskan modul 7, yaitu tentang pendidikan anak, tunadaksa dan tunalaras. Di sini saya akan menjelaskan dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 3 tentang definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak ketunalarasan. Selanjutnya yaitu KB 4, yaitu tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunalaras. Yang pertama saya jelaskan tentang KB 3, yaitu definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak ketunalarasan. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan, yang perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ada berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lynch dan Lewis, yaitu yang pertama tentang public law. Undang-undang pendidikan luar biasa di Amerika Serikat mengemukakan bahwa pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi. Gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala yang tidak semestinya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, ketidakmampuan belajar, tingkah laku yang tidak pantas, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan, perasaan tertekan, atau tidak bahagia. Selanjutnya, Kaufman mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima. Selanjutnya, dari Smith and Mercer mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan perilaku penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai. Selanjutnya ada dari Nelson mengemukakan bahwa tingkah laku murid dikatakan menyimpang jika 1. Oleh orang dewasa dianggap tidak normal menurut usia dan kelamin. 2. Frekuensi dan interaksi tinggi. Yang ketiga, waktu yang relatif lama. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras. Menurut Rosenbara, ada dua pengklasifikasian tingkah laku ini, yaitu tingkah laku yang beresiko tinggi dan tingkah laku yang beresiko rendah. Tingkah laku yang beresiko tinggi, misalnya hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah ada autisme dan skizofrenia. Selanjutnya, klasifikasi menurut Muhammad Amin DKK, yaitu yang pertama ada conduct disorder, yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti permusuhan dengan polisi, guru, kejam, dan kejahatan, suka menyerang, dan hiperaktif. Selanjutnya ada anxious withdrawal, yaitu anak yang cemas menarik diri, adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, dan penurut. Selanjutnya ada immaturity, yaitu mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Yang terakhir ada sosialis agresif, yaitu mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Selanjutnya ada penyebab ketunalarasan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penyebab ini. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua faktor kerusakan fisik, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang keempat faktor lainnya. Faktor keturunan
adalah adanya garis keturunan yang menderita depresi dapat menambah kemungkinan bagi seseorang mempunyai depresi. Selanjutnya, faktor kerusakan fisik, yaitu kelainan saraf, cedera, problem kimiawi tubuh, dan metabolisme, genetika, serta penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, tekanan-tekanan masyarakat, pengaruh sekolah seperti interaksi guru dan murid atau antar murid itu sendiri. Yang keempat yaitu faktor lain adalah pengaruh alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, dampak anak tunalaras. Ada 3 dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak akademik. Yang kedua, dampak sosial emosional. Yang ketiga, dampak kesehatan atau fisik. Dampak akademik, kelainan perilaku yang akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Yang ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. Yang keempat, seringkali membolos sekolah. Yang kelima, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit atau perlu istirahat. Yang keenam, anggota keluarga, terutama orang tua, sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Yang ketujuh, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. Yang kedelapan, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Yang kesembilan, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Yang terakhir, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, dampak sosial atau emosional. Dampak sosial emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Aspek sosial. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti melanggar hukum. Yang B, yaitu aspek emosional. Yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tertekan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga, yaitu dampak fisik atau kesehatan. Dampak fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 4, yaitu tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunalaras. Untuk membahas kebutuhan khusus anak tunalaras, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan penyesuaian lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat, kebutuhan akan adanya kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kelima, kebutuhan akan adanya rasa aman, agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, kebutuhan akan adanya suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, rasa bersalah bagi anak tunalaras,
Untuk itu, guru perlu memberi penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima di masyarakat atau oleh lingkungannya. Selanjutnya, yaitu profil pendidikan anak tunalaras. Yang pertama, ada tujuan layanan. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal seperti berikut, yaitu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan yaitu 1. Lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan, seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya hukuman tersebut. Yang ketiga, yaitu guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya, murid sering membolos, berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Yang keempat, kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Yang kelima, metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak, sehingga mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Selanjutnya, pada profil pendidikan anak tunalaras, yaitu model atau strategi pembelajaran. A. Model pelayanan. Kaufman mengemukakan jenis-jenis model pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa penggangguan waktu perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan diet, olahraga, operasi, atau pengubah lingkungan. Yang kedua, ada model behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Yang keempat, model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku yang terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang B ada teknik pendekatan. Beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya adalah 1. Perawatan dengan obat. Obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku, seperti adanya perbaikan perhatian, hasil belajar, dan nilai tes yang baik. Yang kedua, ada modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk mendorong perilaku proporsional dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning and text analysis. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, menjelaskan perilaku yang akan diubah. Yang kedua, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. Yang ketiga, mengatakan perilaku yang diterima. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi psikodinamika. Tujuan utama pendekatan psikodinamika adalah membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginan, dan kekuatannya sendiri.
Yang keempat, ada strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan diciptakannya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik juga. Yang ketiga, pada profil pendidikan anak tunalaras yaitu tempat layanan. Tempat layanan terbagi atas dua, yaitu tempat layanan khusus dan tempat layanan di sekolah inklusi. Yang pertama yaitu tempat khusus. Tempat ini dikenal dengan Sekolah Luar Biasa Anak Tunalaras atau SLBE. Sama halnya dengan sekolah luar biasa yang lain, SLBE memiliki kurikulum dan struktur pelaksanaan yang disesuaikan dengan keadaan anak tunalaras. Selanjutnya, di sekolah inklusi. Dari banyak jenis anak tunalaras, ada 3 jenis, yaitu hiperaktif, distrabilitas, dan impulsitas, yang kemungkinan banyak dijumpai di sekolah biasa, di mana mereka bersama-sama dengan anak normal. Oleh sebab itu, pada urian berikut akan dikemukakan hal-hal berkaitan dengan layanan terhadap anak-anak tersebut. Hiperaktif berdasarkan klasifikasi dan karakteristik yang dikemukakan oleh Coe, Halaman, dan Kaufman. Hiperaktif termasuk dalam dimensi anak yang bertingkah laku kacau atau conduct disorder. Ciri-cirinya yaitu 1. Gerakannya terlalu aktif, tidak bertujuan, dan tidak mau diam sepanjang hari. Yang kedua, suka mengacau teman-teman sebayanya. Dalam bertindak hanya menurutkan kata hatinya sendiri dan mudah tersinggung. Yang ketiga, sulit memperhatikan dengan baik. Hiperaktif disebabkan oleh banyak faktor seperti disfungsi otak, kekurangan oksigen, kelainan fisik, keracunan serbuk kimia, kekurangan gizi, dan perawatan pada masa tumbuh kembang, minuman keras, obat-obatan terlarang selama kehamilan, kemiskinan, dan lingkungan keluarga yang tidak sehat. Berdasarkan faktor penyebab tersebut dapat diasumsikan beberapa cara atau teknik pengadaan layanan antara lain dengan medikasi, penggunaan obat, diet, modifikasi tingkah laku, lingkungan yang terstruktur, pengendalian diri, modeling, dan biofeedback. Yang kedua yaitu distrabilitas. Distrabilitas merupakan gangguan dalam perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien. Ada 3 distrabilitas yang dikemukakan, yaitu yang pertama, short attention span and frequent attention shift, yaitu ketidakmampuan memusatkan perhatian dalam waktu yang relatif lama dan terlalu sering berpindah perhatian dari satu objek ke objek lainnya. Yang kedua, yaitu under selection attention, yaitu ketidakmampuan membedakan antara stimulus yang relevan yang diperhatikan dan stimulus yang tidak relevan yang harus diabaikan. Yang ketiga adalah over selective attention, yaitu terlalu selektif dalam memberi perhatian, sehingga hal-hal yang sebenarnya relevan menjadi tertinggal. Ada beberapa cara yang digunakan dalam memberi layanan kepada anak tersebut. Di antaranya adalah lingkungan yang terstruktur dan stimulus yang terkendali, dan yang kedua adalah modifikasi perilaku. Yang ketiga yaitu impulsivitas. Seseorang dikatakan impulsif jika cenderung mengikuti kemampuan hatinya dan terbiasa bereaksi cepat tanpa berpikir panjang dalam situasi sosial maupun tugas-tugas akademik. Anak-anak impulsif lebih berhati-hati dan lebih teliti pada waktu menghadapi soal akademik daripada menghadapi gambar. Ada beberapa metode untuk mengendalikan impulsif, di antaranya yaitu 1. Melatih verbalisasi aktivitasnya untuk mengendalikan perilakunya. 2. Modifikasi tingkah laku. 3. Mengajarkan seperangkat keterampilan kepada anak, antara lain keterampilan memusatkan perhatian, menghindari gangguan atau stimulan pengganggu, mengembangkan keterampilan mengingat, menghargai perasaan. Selanjutnya ada mendiskusikan perilaku anak antara guru dengan anak itu sendiri untuk memperoleh
pemahaman akan masalah perilaku anak itu. Selanjutnya ada wawancara dengan anak segera setelah perilaku terjadi untuk melihat apa yang telah terjadi dan mengapa terjadi. Yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Yang keempat, dalam profil pendidikan anak tunalaras yaitu sarana. Sarana pendidikan pada dasarnya tidak berbeda dengan sarana pendidikan biasa atau pada sekolah reguler. Hanya saja membutuhkan ruangan khusus, misalnya ruangan konsultasi psikologi atau bimbingan dan konseling, ruangan pemeriksaan kesehatan, ruangan terapi fisik melalui olahraga, permainan, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu personil. Di lembaga pendidikan anak tunalaras dibutuhkan beberapa tenaga profesional seperti guru yang berpengalaman dan matang kepribadiannya, tenaga ahli bidang keilmuan lain yakni psikolog, konselor, neurolog, psikiater, atau pekerja sosial. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yang dapat digunakan dalam pendidikan anak tunalaras adalah evaluasi yang berkaitan dengan prestasi belajar. Pada dasarnya, evaluasi ini sama dengan evaluasi yang dilakukan pada anak di sekolah reguler. Selain itu, ada hal yang paling penting dievaluasi adalah aspek kesehatan mentalnya, misalnya tingkat kegelisahan anak, frekuensi agresivitasnya, kegelisahannya, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan modul 7 tentang KB 3 dan 4 tentang materi ketunalarasan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.